Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemodelan matematika dan komputasi, program studi Magister Matematika Universitas Gadjah Mada, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Analisis Model Matematika Tingkat Phasmophobia atau ketakutan terhadap hantu berdasarkan level usia. Baik, sebelum berbicara lebih lanjut tentang hasil dari penelitian ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Asluh Hasanah, kemudian ada rekan saya yang bernama Rosa Fitria Halim, dan Muhammad Agus Khalilur Rahman yang nantinya juga akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang analisis tingkat model matematika Phasmophobia, pertama-tama mari kita ingat terlebih dahulu, kita ulas kembali tentang fobia. Mungkin teman-teman semuanya sudah sangat familiar dengan kata-kata phasmophobia. Namun apa sih sebenarnya arti dari fobia itu sendiri? Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap suatu benda atau terhadap keadaan tertentu, yang mana ketakutan tersebut dapat menghambat kehidupan penderitanya. Jadi, fobia ini adalah semacam gangguan kecemasan di mana seseorang itu mengalami ketakutan yang terus-menerus, yang berlebihan, dan tidak realistis terhadap suatu objek, baik terhadap orang, terhadap hewan. Misalnya ada orang yang fobia terhadap kucing, lihat kucing datang dia lari, dia teriak seperti itu. Ada juga yang takut terhadap suatu aktivitas, misalkan aktivitas naik ke ketinggian gitu ya. Jadi takut ketinggian gitu juga ada. Fobia ketinggian ada. Atau juga takut terhadap suatu situasi atau kondisi tertentu. Misalnya takut dalam keadaan gelap. Fobia kegelapan. Tiba-tiba mati lampu, dia teriak, nangis, histeris seperti itu. Nah, itu dinamakan fobia atau reaksi yang berlebihan terhadap suatu kondisi. Nah, kemudian apa sih bedanya fobia ini dengan rasa cemas yang mungkin biasanya kita rasakan gitu. Kita sering ya, mungkin kita sering mengalami rasa cemas. Namun apa sih bedanya rasa cemas kita itu dengan fobia gitu. Jadi kalau fobia itu sangat berlebihan, kalau cemas yang biasa kita alami itu sifatnya sementara gitu. Kemudian kalau fobia nantinya itu adalah suatu kondisi yang permanen yang bisa menyebabkan reaksi fisik dan juga stres secara psikologis seperti itu. Jadi lebih berbahaya ya fobia ini daripada cemas-cemas yang biasa mungkin kita rasakan. Nah, orang yang mengalami fobia, dia akan cenderung menghindari hal-hal yang memicu dia mengalami rasa takut. Atau ketika dia tidak menghindari, dia akan menahannya. Namun menahan dengan rasa kecemasan yang luar biasa. Jadi rasa-rasa fobia ini sangat mengganggu gitu ya, karena eh, dapat menyebabkan kecemasan yang luar biasa ketika kita menahannya. Seperti itu. Kemudian salah satu jenis fobia yang juga sangat mengganggu dalam kehidupan penderitanya adalah phasmophobia atau biasa dikenal dengan rasa takut yang berlebihan terhadap hal-hal yang berbau mistis atau terhadap hantu. Nah, di sini pasti kita banyak sekali ya yang mungkin sering mengalami rasa ketakutan ini gitu. Nah, ternyata ketakutan terhadap hantu ini merupakan respon emosional yang sangat kompleks yang dapat dipengaruhi baik oleh faktor internal dari dalam diri seseorang tersebut maupun faktor eksternal, faktor dari luar diri seseorang. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi phasmophobia ini adalah perasaan takut bawaan individu tersebut. Nah, seperti mungkin ada satu orang yang mungkin sejak lahir itu perasaan takut bawaannya dia itu tidak banyak gitu, atau dia tidak terlalu penakut. Ada juga yang sama sekali tidak penakut.
Tapi ada juga dia emang yang sangat penakut gitu. Sejak kecil dia tinggal sendiri, dia takut seperti itu. Itu adalah rasa takut bawaan dari dalam diri seseorang yang merupakan faktor internal. Selain itu, faktor internal juga disebabkan oleh pengalaman dari seorang individu. Mungkin pengalaman dia ketika dia nonton bioskop film-film horor, atau mungkin membaca cerita-cerita horor. Nah, seperti itu, pengalaman-pengalaman yang seperti itu juga merupakan faktor internal fasmofobia. Kemudian ada juga faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini mencakup interaksi antara individu tersebut dengan individu lain dari kelompok yang berbeda. Artinya, mungkin saja seseorang awalnya tidak terlalu penakut, namun dia ketemu atau bertemu dengan seorang yang sangat penakut. Kemudian seseorang yang sangat penakut tadi memberikan cerita-cerita horor, membagikan pengalaman horornya. Nah, ini sangat mengaruhi nantinya tingkat fasmofobia dari seseorang yang awalnya mungkin tidak terlalu penakut, ketika bertemu dengan orang yang sangat penakut, maka dia akan dipengaruhi dan berubah menjadi orang yang sangat takut. Nah, ini merupakan faktor eksternal, seperti itu. Kemudian, apa saja sih gejala fasmofobia gitu, agar kita bisa mengenali ketika kita merasakan gejala-gejala yang seperti itu. Nah, gejala fasmofobia yang biasanya terjadi adalah rasa takut yang mendadak, muncul secara tiba-tiba tanpa pemicu yang jelas. Mungkin saja kita pernah mengalami atau pernah menemukan, melihat seseorang yang tiba-tiba dia sangat cemas, tiba-tiba dia takut, padahal tidak ada terjadi apapun di sekelilingnya, seperti itu. Pemicu yang gejala yang lain, contohnya sensasi kepala yang berputar-putar atau pusing, kemudian detak jantung dengan irama yang tidak teratur dan cepat, atau mungkin respon fisik yang spontan seperti tiba-tiba berteriak, tangan gemetar atau menangis, dan juga mengalami serangan panik yang tiba-tiba atau keinginan kuat untuk menahan, untuk melarikan diri. Nah, itu semua merupakan gejala fasmofobia. Maka hati-hati ketika kita mungkin mengalami hal seperti ini, kita perlu waspada, perlu curiga. Ada apa nih dengan diri kita? Apakah kita mengalami fobia atau fasmofobia atau apa gitu. Kemudian dari segi emosional, individu yang mengalami fasmofobia juga dapat mengalami fluktuasi emosi yang signifikan. Mungkin saja dia awalnya bahagia, namun tiba-tiba menjadi gelisah. Dari yang awalnya tenang menjadi gelisah, yang awalnya bahagia tiba-tiba menjadi sedih yang sangat mendalam, dan juga disertai dengan tanda-tanda seperti berkeringat, keringat dingin, tangan dan kaki menjadi dingin gitu, bulu kuduk berdiri, atau rasa panik dan tidak tenang mendominasi. Nah, seperti itu dari sisi emosional juga merupakan gejala-gejala fasmofobia. Kemudian dari sudut pandang fisiologis, bisa juga terjadi itu ya, perubahan irama detak jantung, ada peningkatan ketegangan otot, dan juga terjadi gelombang otak yang secara tiba-tiba. Itu semua merupakan gejala yang biasanya dialami oleh seorang yang mengalami serangan fasmofobia. Untuk itu, dari banyaknya dampak negatif yang dialami oleh seorang yang mengalami fasmofobia, maka dari kelompok kami ingin sekali meneliti tentang seberapa besar tingkat fasmofobia melalui model matematika, seperti itu. Dari penelitian kami ini, tujuannya adalah dari masing-masing kelompok usia, yaitu kita mendefinisikan usia di bawah 17 tahun, antara 17 sampai 25 tahun, dan juga usia di atas 25 tahun, bagaimana tingkat dari masing-masing fasmofobia atau tingkat ketakutan terhadap hantu. Seberapa besar, dan juga bagaimana hubungan antara masing-masing parameter nanti yang akan kami teliti untuk mengetahui tingkat fasmofobia seseorang berdasarkan level usianya. Begitu. Kami juga ingin mengetahui
bagaimana faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal tadi dapat memicu dan pengaruhi tingkat fasmofobia seseorang. Sehingga nantinya ketika kita dapat memprediksi, dapat mengetahui hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal, kita dapat memberikan intervensi dini bagaimana agar seseorang tidak sampai terkena fasmofobia. Seperti itu tujuan dari penelitian ini. Kemudian untuk metode penelitian akan disampaikan oleh rekan saya, Rosa Fitria Halim. Untuk itu saya persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Asro. Pertama yang perlu saya jelaskan adalah metode penelitian. Di sini, kelompok kami, variabel penelitian yang akan kami gunakan, itu dibagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama adalah individu yang sangat takut terhadap hantu, yang kedua adalah individu yang sedikit takut terhadap hantu, yang ketiga adalah individu yang tidak takut terhadap hantu. Untuk kelompok usia, kami juga membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah individu yang berusia kurang dari 17 tahun. Yang kedua adalah individu yang berusia 17 sampai 25 tahun. Yang ketiga adalah individu yang berusia lebih dari 25 tahun. Untuk mengumpulkan data itu sendiri adalah kami membagikan kuesioner melalui Google Form. Dan Google Form ini telah diisi oleh 71 orang. Maka sampel yang diperoleh adalah jumlah 71 orang. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Hal pertama yang perlu saya bahas adalah asumsi. Asumsi ini gunakan dalam membentuk model. Nah, asumsinya sendiri adalah yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi tingkat ketakutan individu. Itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu adalah perasaan takut yang dimiliki oleh individu dan pengalaman menakutkan yang pernah dialami oleh individu. Lalu faktor eksternalnya adalah interaksi antara individu dengan individu lain dari kelompok yang berbeda. Misalkan nih, ada individu yang sangat takut terhadap hantu, itu berinteraksi dengan individu yang tidak takut terhadap hantu. Lalu yang kedua adalah populasi tercampur secara homogen. Maksudnya adalah setiap individu dapat berinteraksi dengan individu yang lainnya. Nah, selanjutnya itu untuk menentukan setiap kompartemen menggunakan kuesioner itu dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, dalam pengisian Google Form itu terdapat skor 1 sampai 10, di mana 1 sampai 3 itu adalah individu yang tidak takut terhadap hantu. Skor 4 sampai 6 itu adalah individu yang sedikit takut terhadap hantu. Skor 7 sampai 10 adalah individu yang sangat takut terhadap hantu. Berdasarkan asumsi-asumsi yang tadi itu, maka dapat diperoleh model untuk mengukur tingkat ketakutan terhadap hantu dalam bentuk diagram alir pada gambar sebelah kiri ini. Berdasarkan asumsi maupun hubungan antara variabel dan parameter pada gambar ini, dapat dijelaskan pada persamaan berikut. Di mana DA per DT sama dengan alfa 1 ditambah beta 1A dikurangi delta 1AB dikurangi mu AC. Di mana alfa sendiri adalah tingkat perasaan takut yang dimiliki oleh individu, lalu beta adalah tingkat pengalaman menakutkan yang pernah dialami oleh individu. Delta 1 adalah tingkat ketakutan individu yang sangat takut terhadap hantu setelah berinteraksi dengan individu yang sedikit takut terhadap hantu. Mu 1 sendiri adalah tingkat ketakutan individu yang sangat takut terhadap hantu setelah berinteraksi dengan individu yang tidak takut terhadap hantu. dB per dt sama dengan alfa 2 ditambah beta 2b ditambah gamma 1ab dikurangi mu 2bc. Nah, di sini alfa 2-nya itu juga tingkat perasaan takut yang dimiliki oleh individu. Beta 2 adalah tingkat pengalaman menakutkan yang pernah dialami oleh individu. Gamma 1 adalah tingkat ketakutan individu yang sedikit takut terhadap hantu setelah berinteraksi dengan individu yang sangat takut terhadap hantu. Mu 2 adalah tingkat ketakutan individu yang sedikit takut terhadap hantu
setelah berinteraksi dengan individu yang tidak takut terhadap hantu. Model terakhir adalah DC per DT sama dengan alpha 3 beta plus beta 3C ditambah gamma 2 AC ditambah delta 2 BC. Di mana alpha itu ada tingkat perasaan takut yang dimiliki oleh individu, beta 3 adalah tingkat pengalaman menakutkan yang pernah dialami oleh individu, gamma 2 adalah tingkat ketakutan individu yang tidak takut terhadap hantu setelah berinteraksi dengan individu yang sangat takut terhadap hantu. Yang terakhir adalah delta 2 adalah tingkat ketakutan individu yang tidak takut terhadap hantu setelah berinteraksi dengan individu yang sedikit takut terhadap hantu. Setelah kita menentukan model, kita akan menghitung titik equilibrium. Titik equilibrium itu sendiri merupakan suatu keadaan fungsi atau sistem persamaan diferensial mencapai keadaan stabil. Titik equilibrium sendiri itu memberikan informasi tentang perilaku jangka panjang dari fungsi atau sistem persamaan yang telah dimodelkan. Titik equilibrium diperoleh dengan melakukan turunan pertama pada persamaan model itu sama dengan 0. Jadi maksudnya untuk di kasus kelompok kami adalah DA per DT sama dengan DB per DT sama dengan DC per DT sama dengan 0. Setelah itu, maka diperoleh titik equilibriumnya itu sama dengan 0,0,0. Setelah kita menentukan titik equilibrium, kita menentukan kestabilan titik equilibrium itu dengan menggunakan linearisasi yang diwakilkan oleh matriks Jacobian. Nah, di sini kita telah menemukan matriks Jacobian ya. Nah, setelah menentukan matriks Jacobian, itu kita menentukan nilai eigen. Jadi Jacobian 0,0,0 yang diperoleh nilai eigennya yaitu lambda 1 sama dengan alpha 1 ditambah beta 1, lalu lambda 2 sama dengan alpha 2 ditambah beta 2, lalu lambda 3 sama dengan alpha 3 ditambah beta 3. Di mana tadi alpha sendiri itu kan tingkat perasaan takut yang dimiliki oleh individu, sedangkan beta itu adalah tingkat pengalaman menakutkan yang pernah dialami oleh individu. Alpha dan beta itu memiliki nilai positif, sehingga lambda itu memiliki nilai positif. Karena lambda ini bernilai positif, itu mengakibatkan titik equilibrium 0,0,0 ini menjadi tidak stabil. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari kedua teman saya, yaitu Mbak Asrul dan Mbak Rosa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis simulasi model phasmophobia pada usia kurang dari 17 tahun. Nah, di sini kalau kita amati di grafik ini, ada 3 grafik yang setiap grafiknya menyimbolkan satu variabel. Di mana yang variabel merah ini untuk variabel A yang sangat penakut, kemudian yang biru agak penakut atau variabel B, kemudian yang hijau ini variabel yang tidak penakut, yaitu variabel C. Nah, kita mulai dari yang variabel A dulu, yaitu yang grafik yang warna merah ini. Kalau kita perhatikan, untuk hari pertama sampai hari ke 0,5 pekan, nah ini grafiknya turun, sehingga artinya apa? Tingkat phasmophobia si sangat penakut ini akan turun sampai hari ke 0,5 pekan atau sekitar hari keempat, sehingga akan turun. Kemudian setelah hari keempat dia akan berakhir rasa ketakutannya terhadap hantu itu selama sepekan. Kemudian yang warna biru ini yaitu variabel yang B yang sedikit penakut. Kalau kita perhatikan di sini ada kenaikan tingkat phasmophobia pada hari 1 sampai ke hari 0,3 pekan atau sekitar hari ke-3. Nah, naik, kemudian setelah hari ketiga dia akan turun secara bertahap. Dalam sepekan ini tingkat phasmophobia si sedikit penakut itu belum berakhir, sehingga dia memang menurun tetapi belum berakhir. Ya. Kemudian yang warna hijau ini tingkat phasmophobia yang tidak penakut dalam sepekan ini mengalami kenaikan yang sangat drastis, sehingga dari hari pertama sampai ke hari ke-7 ini sangat drastis peningkatan
tingkat ketakutannya terhadap hantu. Kemudian ini untuk yang kurang dari 17 ya. Kemudian yang usia 17 sampai 25 tahun. Ya masih sama, untuk yang merah ini yang variabel A, yang biru variabel B, dan yang hijau variabel C. Untuk yang merah hampir sama, yaitu ketika hari keempat sampai hari ke 0,5 pekan atau sekitar 4 hari keempat ya. Si variabel A ini mengalami tingkat pasmafobia yang menurun. Kemudian setelah itu sampai 1 pekan akan berakhir tingkat pasmafobianya, sehingga tingkat ketakutan dia terhadap hantu akan berakhir dalam 1 minggu. Kemudian variabel B, ini yang agak penakut atau sedikit penakut, juga mengalami sama seperti yang usia kurang dari 17 tahun, yaitu mengalami peningkatan dari hari pertama sampai ke 0,2 pekan atau hari kedua. Nah, mengalami kenaikan, kemudian setelah itu dia akan turun perlahan sampai hari ke-7 atau 1 pekan, tingkat pasmafobia dari si B akan berakhir. Nah, sedangkan tingkat pasmafobia yang sangat tidak penakut atau yang C ini akan mengalami kenaikan secara drastis di 1 minggu ini. Nah, karena ada pengaruh dari variabel yang lain sehingga tingkat pasmofobianya semakin meningkat. Itu untuk usia 17 sampai 25 tahun. Berikutnya, ini model pasmofobia pada usia lebih dari 25 tahun. Tidak jauh berbeda dengan usia sebelumnya. Yang merah ini untuk variabel A, kemudian biru ini untuk variabel B, yang C disimpulkan dengan variabel hijau ini, dengan grafik hijau itu. Yang merah dari hari pertama sampai hari ke 0,6 pekan ya. 0,6 pekan ini sekitar hari ke-5. Nah, dia mengalami tingkat pasmofobianya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Kemudian setelah hari ke-6 dan 1 minggu, tingkat pasmofobia si penakut akan berakhir. Nah, kemudian yang variabel B, grafik biru ini dia tingkat pasmofobianya meningkat sampai hari ke 0,3 pekan atau sekitar hari ketiga. Dia akan naik, kemudian setelah hari ketiga dia akan turun perlahan dalam 1 minggu hampir berakhir, tetapi ternyata tingkat pasmofobia si B ini belum berakhir dalam 1 minggu. Kemudian juga untuk yang C, grafik hijau ini, karena pengaruh dari variabel yang lain, sehingga dari hari pertama sampai hari ke-7 atau 1 pekan itu, dia tidak mengalami penurunan tingkat pasmofobia, malahan dia mengalami kenaikan yang sangat drastis. Nah, itu untuk usia lebih dari 25 tahun. Kemudian kesimpulannya adalah pemodelan ini memperoleh titik equilibrium atau titik stabilan, yaitu E1 sama dengan 0,0,0 dan menghasilkan nilai eigen yang positif. Artinya apa? Ketika nilai eigennya positif, maka titik equilibriumnya tidak stabil. Nah, berdasarkan grafik ketiga grafik yang telah saya jelaskan tadi, diperoleh bahwa pasmofobia individu sangat penakut di semua level usia akan berakhir dalam 1 pekan. Selanjutnya, pasmofobia individu tidak penakut atau C di semua level usia akan meningkat secara drastis dalam 1 pekan, yang hijau tadi ya. Kemudian sedangkan dalam 1 pekan, pasmofobia individu sedikit penakut atau yang B, yang biru, di level usia 17 sampai 25 tahun akan berakhir lebih cepat daripada di level usia kurang dari 17 tahun dan lebih dari 25 tahun. Nah, itu merupakan kesimpulan dari penelitian kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, akan disempurnakan di lain hari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.